Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Peristiwa ratusan anak yang dikuburkan secara massal oleh sebuah ordo biarawati mulai diakui dan ditindak oleh Irlandia. Situs kuburan massal di Tuam, Galway tersebut akan segera digali dan mayat-mayat yang ada akan diidentifikasi. Sekelompok penyidik forensik yang dipimpin Daniel McSweeney, mantan utusan Palang Merah Internasional, ditugasi membongkar, menganalisis, dan mengidentifikasi ratusan mayat anak yang dikuburkan tanpa catatan resmi tersebut. Mayat-mayat itu tadinya adalah anak-anak yang mati di panti ibu dan anak St. Mary's yang dikelola oleh biarawati dari Ordo Bon Secours. Panti itu dikhususkan menampung ibu tanpa ikatan pernikahan dan anak-anak yang mereka lahirkan. Panti di Tuam merupakan bagian dari jaringan kelembagaan yang dikelola Ordo Bon Secours. Jejaring ini berkembang menjadi panti asuhan sekaligus lembaga adopsi anak selama abad ke-20. Kendati beroperasi secara resmi, jejaring ordo tersebut dikecam karena dituduh menelantarkan ibu dan anak, penuh stigma, misoginis, dan memiliki tingkat kematian bayi yang tinggi. Pemerintah Irlandia sendiri telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi terkait Ordo Bon Secours pada 2021 silam. Catherine Carles, sejarawan lokal Galway yang pertama mengungkap praktik Bon Secours, mengungkapkan bahwa tidak ada pencatatan kematian oleh ordo itu. Antara 1925 hingga 1961 yang menyebut terdapat 796 anak mati di St. Mary's. Sebagian di antaranya dibuang ke septic tank. Menteri Anak Irlandia, Roderick O'Gorman, menyatakan proses penggalian ini dilakukan oleh tim independen. Namun tim diwajibkan secara hukum menggunakan teknologi terkini untuk mencocokkan sampel DNA dengan kerabat yang masih hidup. Menurutnya, tujuan penggalian di Tuam adalah memberi pemakaman layak bagi anak-anak yang dikuburkan tanpa diketahui umum. Catherine Carles mengaku pernah mendapati penghuni anak panti St. Mary's saat masih kecil. Ia menyebut anak-anak yang ditampung di tempat itu hidup dalam kondisi melarat. Pihak ordo menganggap anak-anak yang lahir tanpa hubungan pernikahan itu sebagai perwujudan dosa. Kuburan massal anak panti mulai terungkap ketika dua bocah di daerah itu menemukan tulang belulang manusia di bekas septic tank pada 1975 silam. Namun tidak ada tindakan yang diambil. Sejumlah pihak awalnya menduga tulang belulang itu adalah sisa bencana kelaparan pada 1840-an. Carles kemudian menginvestigasi bekas kompleks panti St. Mary's. Risetnya kemudian mendapat perhatian luas. Pada 2016, sebuah sampel DNA yang diambil menunjukkan salah satu mayat berasal dari masa berdirinya panti. Demikian berita terkini terkait mayat ratusan anak di Irlandia yang dibuang di septic tank oleh ordo biarawati. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.